Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat BSF Farm Subang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya kali ini. Alhamdulillah udah lama baru sekarang saya bikin konten lagi ya teman-teman ya. Karena untuk konten kali ini saya perlu uji coba dahulu apakah hasilnya bagus atau tidak. Baru saya berani untuk posting konten ini. Jadi untuk pembahasan kali ini yang akan saya bahas adalah cara membuat konsentrat maggot ya teman-teman. Konsentrat ini bisa dipakai untuk campuran pakan ayam petelur. Jadi untuk pakan alternatif teman-teman ya. Nah, harganya insya Allah jauh lebih murah dibanding pakan pabrikan. Karena kan sebelumnya saya tuh ingin membuat konsentrat dari bahan ikan teman-teman ya. Cuman karena kebetulan di sini tuh susah untuk ikannya sendiri. Nah, jadi saya coba pakai maggot karena yang kita semua tahu kalau maggot sendiri itu proteinnya tinggi ya teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk pengganti konsentrat. Nah, seperti yang kita tahu kalau konsentrat itu ialah pakan ayam ataupun hewan ternak yang merupakan protein hewani ya teman-teman. Karena untuk ayam petelur kita sendiri juga butuh yang namanya protein nabati dan juga protein hewani. Jadi untuk protein hewaninya saya ganti pakai bahan maggot ya teman-teman. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri di sini saya udah ada maggot yang udah saya giling teman-teman ya. Sebanyak 10 kilo. Itu teman-teman mau dibuburnya itu bebas, mau pakai blender atau mau pakai alat giling daging itu bisa ya. Kebetulan saya pakainya alat giling daging, jadi biar kandungan airnya itu enggak terlalu banyak. Soalnya kalau pakai blender kan harus ditambah air dulu untuk blendernya. Jadi kurang ya, terlalu becek ya teman-teman ya. Terus untuk bahan yang kedua saya pakai dedak. Dedak ini sebanyak 20 kilo. Jadi perbandingannya itu 1:2. Dimana maggotnya 10 kilo, jadi dedaknya harus 20 kilo. Nah kalau dimana maggotnya 10 kilo, dedaknya itu harus 20 kilo. Jadi kalau maggotnya 5 kilo, jadi kita pakai dedaknya 10 kilo ya teman-teman. Yang ketiga ini saya pakai mineral bubuk ya teman-teman ya. Mineral bubuk kebetulan saya pakainya bahan merek yang ini. Nah, dimana kita tahu untuk komposisinya itu kandungan kalsiumnya cukup tinggi ya teman-teman ya, 32,5%. Nah, jadi untuk fungsi mineralnya ini juga untuk memperbaiki kualitas telur ya teman-teman ya. Ini cukup murah. Saya beli di toko itu sekitar 10.000 ya untuk satu bungkus ini. Yang keempat, kunyit bubuk ya teman-teman. Jadi kenapa saya pakai kunyit bubuk itu untuk antibodi si ayam petelurnya ini. Kebetulan kan ini memang lagi musim penyakit. Terus cuaca juga sering berubah-ubah, panas hujan. Nah, jadi si ayamnya itu harus kita kasih antibodi agar nggak gampang kena penyakit. Kemudian seperti biasa E4 untuk bahan fermentasi. Juga gula ya teman-teman ya. Gula saya pakai 0,5 kilo. Nah, untuk tahap awal kita campur cairan E4-nya dulu. Untuk airnya sendiri saya pakai 2 liter ya teman-teman ya. Karena kan maggotnya itu setelah digiling udah ada airnya. Udah ada kandungan air, jadi airnya sendiri jangan terlalu banyak karena nantinya kan terlalu encer ya teman-teman.
Untuk campurannya maggot 10 kilo dan air 2 liter. Jadi kita akan pakai campuran E4-nya itu sebanyak 12 sampai 14 tutup botol. Dua, tiga, 12, 13, 14. 14 tutup botol ya teman-teman ya. Gula putih setengah kilo. Nah, ini gulanya kita larutkan sampai benar-benar larut ya, bareng sama E4-nya. Kita aduk seperti biasa teman-teman. Setelah dicampur dengan gula, kita diamkan 5 sampai 10 menit supaya si bakteri dari E4-nya ini berkembang biak untuk proses fermentasi. Nah, sambil menunggu kita bisa campur kunyit sama mineralnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau digiling dia akan kental seperti ini. Jadi untuk takaran airnya pun kita akan lebih enak buat kasih takarannya. Oke, kita campur kunyitnya semua. Terus mineral. Nah, di sini langsung kita aduk rata ya. Oh iya, untuk
takaran mineralnya kita sesuaikan dengan kebutuhan campuran ya teman-teman, karena di sini tertulis untuk 1 kilogram itu sebanyak 50 kilogram pakan. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan kebutuhan mineralnya sesuai dengan campuran yang teman-teman pakai. Kalau kunyitnya sendiri saya pakai 100 gram. Ini kita aduk rata ya. Benar-benar harus sampai rata ya, nanti gizinya juga terbagi dengan baik ya teman-teman. Ini udah tercampur rata. Terus tinggal kita tuang cairan E4-nya. Kita tuang sini ya. Lalu kita aduk rata sampai campurannya mengental ya teman-teman. Nah, ini udah rata, tinggal kita campur sama dedak. Nah, untuk pencampurannya sendiri karena kita masih manual pakai tangan, jadi kita bagi dua ya teman-teman, biar nanti ngaduknya itu nggak terlalu berat. Jadi untuk magotnya kita bagi dua, dedaknya juga kita bagi dua, jadi 2 kali pencampuran. Kita timbang dulu.
pengadukannya bertahap teman-teman ya, biar nggak terlalu berat. Jadi sedikit-sedikit kita aduk. Kalau teman-teman yang udah punya mesin adukannya mungkin lebih enak ya, karena kalau ngaduk manual seperti ini ya lumayan menguras tenaga dan waktu ya. Terus kita tambahkan lagi dan lakukan secara berulang ya, sampai dapat berat yang sesuai atau merata ya teman-teman. Atau mungkin untuk teknisnya sendiri itu tergantung kreatif teman-teman. Kalau sekiranya punya cara yang lebih cepat dan mudah, silakan dipakai. Atau punya alat yang lebih bisa membantu juga bisa. Intinya sih untuk mengadukan ini yang penting campur dengan rata ya teman-teman ya, agar ramuan atau racikannya itu terbagi secara menyeluruh. Oke, untuk adukan pertama sudah jadi ya teman-teman. Nah, kurang lebih teksturnya itu mamal ya, seperti ini. Jadi kita harus aduk secara merata. Seperti ini ya teksturnya ya. Sama kayak campuran fermentasi ampas tahu ya teman-teman. Kalau digenggam dia padat. Itu kalau kita ini kita tekan seperti ini.
Memang kalau manual seperti ini prosesnya cukup lama ya. Jadi kalau yang punya alat yang lebih cepat, lebih baik dipakai ya teman-teman, karena biar teman-teman juga nggak capek nantinya. Setelah ini kita simpan di wadah penyimpanan untuk proses fermentasi. Untuk penyimpanannya sendiri itu ini kan jadi 2 adukan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kedua-duanya sekiranya muat, ya lebih baik disatukan saja biar lebih hemat tempat. Nah, jadi hasil campurnya itu remah seperti ini, nggak basah dan juga nggak kering. Nah, ini kan masih muat ya teman-teman ya. Kita langsung lanjut ke adukan kedua. Prosesnya sama seperti adukan yang pertama. Seperti tadi kita aduk sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Biar kita nggak terlalu sulit. Untuk perbandingannya sendiri cukup menekan biaya pakan ya teman-teman, karena belum saya pakai konsentrat babot itu kan kebutuhan makan ayam petelur di kandang
butuh sekitar 11 kilo per hari untuk makan pagi dan sore. Jadi waktu masih pakai pakan pabrikan, karena kan saya beli ecer ya, jadi sangat terasa gitu. Nah, untuk kebutuhan perharinya itu sekitar 108.000 per hari untuk pembelian pakan pabrikan. Dan setelah saya pakai maggot ini, konsentrat maggot, biaya pakan saya per hari bisa hemat sampai 60% ya. Itu untuk kebutuhan perharinya sekitar 40.000 ya teman-teman. Jadi cukup sangat mengurangi biaya pakan, tetapi hasil telur juga maksimal, sama seperti kita pakai pakan pabrikan. Nah, dari ayam petelur saya itu 83 ekor. Setelah pakai konsentrat maggot ini, sehari bisa bertelur sekitar 4 kilo 5 butir atau 7 butir, berarti sekitar 69 telur ya teman-teman. Jadi walaupun presentasi bertelurnya cuma sekitar 85%, tapi dari segi biaya pakan itu sangat kurang jauh. Jadi menurut saya masih worth it lah. Masih mendapat keuntungan maksimal dari hasil ayam petelur saya. Nah, adonan kedua udah selesai ya teman-teman ya. Teksturnya sama kayak yang pertama, normal. Ini sekarang tinggal kita masukin ke wadah fermentasi. Lumayan ngelap ya. Untuk proses fermentasinya sendiri kita butuh waktu 4-5 hari ya teman-teman.
Sedangkan untuk pemakaiannya itu tergantung pemakaian dari kebutuhan ternak teman-teman semua. Kalau saya kebetulan kebutuhan perharinya itu untuk konsentratnya 7 kilo per hari. Jadi untuk fermentasi ukuran segini bisa habis dalam waktu 6 atau 7 hari ya teman-teman. Nah, untuk menjaga siklus konsentratnya kita bisa bikin 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba untuk membuat konsentrat dari maggot ini, diusahakan agar siklus ternak maggot teman-teman semua itu sudah terjaga agar kita nggak kehabisan stok. Karena yang namanya ternak, terutama yang bertelur, kalau kita sering ganti campuran pakan, itu akan mempengaruhi kualitas telurnya sendiri ya teman-teman ya. Jadi diusahakan agar siklus ternak maggotnya tetap terjaga. Setelah itu kita tutup untuk proses fermentasi. Jangan sampai ada udara masuk ya. Nah, untuk proses fermentasi yang berhasil biasanya nanti ditandai dengan area di sini itu menggembung karena uap dari gas amoniak ya teman-teman. Dan juga nanti ada tanda seperti embun di permukaan plastik ini, itu menandakan proses fermentasi sedang bekerja. Dan nanti setelah 5 hari kalau misalkan plastik ini dibuka, itu untuk fermentasi yang berhasil akan ditandai dengan aroma konsentrat ini yang seperti tape ya teman-teman ya. Oke. Nah, dan ini untuk konsentrat yang sudah saya giling memakai mesin giling manual ya. Saya pakai nomor 12 ya teman-teman, masih terlalu besar karena kebetulan di tokonya itu nggak ada yang ukuran 8. Ini tinggal saya jemur. Kebetulan ini tuh belum garing ya, belum terlalu kering, masih setengah kering. Oke, sekian info yang bisa saya share untuk teman-teman semua tentang
cara membuat konsentrat pakan dari maggot. Semoga tutorial yang saya berikan, sharing yang saya berikan kepada teman-teman semua bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel BSI Farm Subang agar lebih maju dan berkembang dan juga bisa memberikan info yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.